Mengapa begitu banyak orang Kristen kehilangan sukacita mereka? Ketika mereka pertama kali menjadi orang Kristen, mereka memulainya dengan hebat, semuanya fantastis. Mereka begitu penuh dengan antusiasme dan cinta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tampaknya sukacita mereka bocor dan mengalir keluar. Saya sudah bertemu banyak orang Kristen yang hanya mengeluh sepanjang hidup. Tidak ada sukacita yang menyala, yang nyata dalam hidup mereka. Shalom, sahabat, saudara yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam seri belajar dari Pasion Yesus agar kita mampu menghadapi dan menang melalui pasion-pasion kita. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita dalam Minggu Pasion yang ke-6 hari ini diambil dari surat kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita simak bersama-sama, saya akan bacakan untuk kita. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, selama minggu-minggu Pasion ini kita terus belajar bagaimana Kristus telah melalui penderitaannya dan Dia telah memenangkannya, sehingga kita bisa melalui penderitaan-penderitaan kita dan juga memenangkannya. Hari ini minggu yang ke-6 dari Minggu Pasion Yesus adalah Minggu Judika, yang berarti berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang.
yang diambil dari Mazmur 43 ayat 1. Jadi, berilah keadilan kepadaku ya Allah, itu judika. Nah, melalui firman hari ini diberi judul Kristus adalah tujuan iman kita. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam ayat 14, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, mengapa begitu banyak orang Kristen kehilangan sukacita mereka? Apakah Amang Inang juga termasuk di dalamnya? Kehilangan sukacita. Ketika mereka pertama kali menjadi orang Kristen, mereka memulainya dengan hebat. Semuanya fantastis. Mereka begitu penuh dengan antusiasme dan cinta. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tampaknya sukacita mereka bocor dan mengalir keluar. Saya sudah bertemu banyak orang Kristen yang hanya mengeluh sepanjang hidup. Tidak ada sukacita yang menyala, yang nyata dalam hidup mereka. Kasihan ya. Ada banyak hal yang mematikan dan yang bisa merampas sukacita dalam hidup kita. Hari ini kita akan melihat dan belajar apa yang dikatakan Paulus tentang bagaimana cara mempertahankan sukacita kita. Bagaimana cara mempertahankan letare seperti minggu kita kemarin. Letare, kita bersukacita karena sukacita itu adalah perlindungan kita. Kita letare karena kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Dan sebagai ekspresi letare, kita menjadi orang yang murah hati. Itu minggu kemarin. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mempertahankan letare? Bagaimana cara kita mempertahankan sukacita? Paulus mengajar kita ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar nanti tujuan hidup kita adalah Kristus, dan letare itu hanya bisa kita nikmati, kita pertahankan kalau kita judika, kalau Tuhan yang memberi keadilan kepada kita. Jadi yang pertama, aku menolak legalisme, tapi aku mulai hidup setiap hari dengan belas kasihan Tuhan. Itu yang pertama ya. Apa itu legalisme? Legalisme itulah ajaran Judaisme yang meski kamu percaya kepada Kristus, kamu hanya bisa selamat kalau kamu mengikuti aturan dan peraturan Yahudi. Itu legalisme. Jadi ini menggantikan ya, legalisme itu mengubah fokus dari apa yang telah dilakukan Tuhan untuk kita, untuk saya, untuk Amang, untuk Inang, menjadi fokus pada apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Jadi legalisme mengubah apa yang telah dilakukan Tuhan untuk saya, sekarang diubah menjadi fokus kepada apa yang akan saya lakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, jika kita membalikkan fokus seperti itu, kita akan kehilangan sukacita. Karena tadi kita letare karena kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Lalu legalisme berkata, no, kamu harus mengikuti aturan-peraturan. Kamu harus melakukan ini, baru kamu sukacita, baru kamu selamat. Saudara-saudara, kasih karunia adalah kunci rahasia untuk bersukacita. Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan di dalam dan melalui kita adalah karena kasih karunia, bukan karena kita melakukan aturan-aturan, bukan karena pekerjaan, bukan hasil perbuatan kita. Jadi Paulus telah mencontohkan itu. Kalau nanti dibaca ya, dalam Filipi 3 ayat 4, 5 dan 6, kalau soal legalisme aku nomor satunya. Legalisme melakukan semua aturan, aku juaranya, kata Paulus. Tapi semuanya itu kuanggap sampah. Semuanya itu kuanggap tidak berguna begitu aku bertemu dengan Yesus. Nah, sekarang kita akan coba, apakah Amang Inang, saudara-saudara, hidup dalam legalisme? Ada 5 indikator orang yang hidup dalam legalisme. Dia mempercayai ritual. Jadi dia harus sempurna melakukan ritual-ritual itu. Ini di gereja juga, kita akan ada liturgi. Kalau ada sedikit salah liturgi, langsung kita ngomel. Ih, kenapa begitu?
Jadi seolah-olah liturgi yang sempurna dilakukan itulah yang membuat kita selamat. No, kalau kita percaya kepada rahmat kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bukan kepada ritualnya. Yang kedua, legalisme itu bisa kita lihat dengan percaya kepada ras. Wah, aku Yahudi, Yahudi asli, kata si Paulus. Oh, bukan itu yang membuat saya selamat. Jadi kalau aku kan orang ini, opungku sudah Kristen, bapak aku Kristen, nenek moyangku Kristen, itu membuat selamat. No, itu legalisme. Yang ketiga, percaya kepada agama. Dia lebih percaya kepada agama. Jadi makanya kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan dengan Kristus. Jadi bukan agama ya. Meskipun kita boleh agama Kristen, yes. Tapi kekristenan bukan agama. Karena agama itulah aturan-aturan. Tapi kekristenan itulah relationship, hubungan kita dengan Kristus. Keempat, percaya kepada aturan-aturan. Jadi harus semua aturan-aturan itu harus diikuti dengan sempurna, baru dianggap selamat. Lalu yang kelima, percaya kepada reputasi. Aku sudah melakukan penghafal hukum Taurat, pelaku hukum Taurat, segala sesuatu aku sudah lakukan, kata Paulus. Tapi semuanya itu kuanggap sampah karena Kristus. Jadi dalam Kristus itulah Paulus menemukan letare yang sesungguhnya. Makanya dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu yang pertama ya. Jadi merampok sukacita itu kalau kita hidup legalisme. Tapi hiduplah sekarang. Untuk bisa bersukacita, hiduplah dalam setiap hari dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Yang kedua, evaluasi kembali kegiatanmu. Jadi mengevaluasi kembali kegiatan kita. Jaga agar prioritas kita tetap dalam perspektif. Bukan hasil asal sibuk. Ada banyak orang sibuk, itu bisa di gereja. Sibuk merkur, sibuk ini, sibuk itu. Tapi apa prioritas kita agar tetap dalam perspektif? Paulus berkata, pun yang menguntungkan saya, sekarang saya anggap rugi karena Kristus. Terlebih lagi, menganggap segala sesuatu dianggap keagungan, lebih mengutamakan pengenalan akan Kristus. Ya. Jadi prioritas kita harus tetap mengenal Kristus lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, fokuskan kembali ambisi Anda. Jadi apa ambisi terbesarmu? Paulus berkata, ambisi terbesarku adalah mengenal Kristus lebih baik lagi. Jadi makin mengenal, makin mengasihi Kristus. Itu prioritas pertama. Itu yang menjadi ambisi terbesar Paulus. Bagaimana aku bisa makin mengenal Kristus lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi bukan hanya sekedar sibuk di gereja. Bukan hanya sekedar sibuk dengan kegiatan, tapi aku bisa mengenal Kristus lebih baik. Bagaimana caranya? Nah ini sekarang. Bagaimana agar saya bisa makin mengenal Kristus lebih baik dan lebih baik lagi? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sediakan waktu bersama Tuhan secara pribadi. Jadi saat teduh, ya, kita tidak bisa makin mengenal Kristus lebih baik kalau kita tidak mau menyediakan waktu secara pribadi, secara khusus dengan Tuhan setiap hari. Apa itu? Mendengarkan suara Tuhan. Jadi mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Sediakan waktu secara pribadi bersama Tuhan, mendengarkan suaranya dengan membaca firman Tuhan. Jadi sediakan waktu setiap hari membaca firman Tuhan. Jadi kalau aku membaca firman Tuhan, aku sedang mendengar suara Tuhan yang menyapa aku, yang meneguhkan aku, yang memberi petunjuk kepadaku, yang memberi tuntunan kepadaku, yang memberi hiburan dan penguatan kepada aku. Jadi mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya aku makin mengenal Yesus lebih baik lagi? Berbicara dengan Tuhan. Jadi bukan hanya mendengarkan suara Tuhan, tapi kita juga harus berbicara dengan Tuhan. Apa itu berbicara dengan Tuhan? Berdoa. Jadi berdoa, sediakan waktu begitu mendengar firman Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi hubungan pengenalan itu sangat berhubungan erat dengan
komunikasi yang baik. Ya. Jadi kita nggak bisa saling makin mengenal kalau kita tidak mempunyai komunikasi yang baik. Apa itu komunikasi yang baik? Mendengar dan berbicara. Ada saatnya saya harus mendengar, ada saatnya saya harus berbicara. Itu akan membangun hubungan yang semakin baik, pengenalan yang semakin baik. Yang ketiga, bagaimana supaya aku bisa makin mengenal Yesus? Percaya. Jadi pertanyaan aneh ya, percaya. Apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus? Jadi hubungan dibangun di atas kepercayaan. Tuhan menginginkan kita belajar untuk percaya kepada-Nya. Jadi pertanyaan, apakah kita memang sudah percaya kepada Dia? Tuhan membiarkan segala macam masalah dalam hidup kita sehingga kita dapat belajar bahwa Tuhan dapat diandalkan sepanjang waktu. Jadi apapun peristiwa-peristiwa terjadi itu bukan Tuhan yang buat, tapi Tuhan membiarkannya terjadi sehingga melalui peristiwa itu, melalui pasion-pasion itu, kita belajar bahwa Tuhan dapat saya andalkan sepanjang waktu. Tuhan dapat diandalkan dalam segala situasi. Dia dapat diandalkan. Dia setia. Kita tidak bisa belajar hanya satu malam langsung percaya kepada Tuhan. Enggak. Itu dipelajari dari tahun ke tahun. Bertahun-tahun kita harus mempelajarinya. Melalui masalah dan melihat Tuhan menolong kita, mendukung kita, memproses kita untuk menyelesaikannya. Kita hanya mempelajari ini berdasarkan pengalaman, mengalami Tuhan. Jadi semakin percaya saat kita melewati masalah, kita belajar untuk mempercayai Tuhan karena kita menyadari ketika Dia menarik kita, menolong kita melalui setiap masalah dalam setiap area kehidupan, kita mempercayai Tuhan. Saudara-saudara, itulah cara mempertahankan letare kita. Jadi kita harus judika. Biarkan Tuhan yang memberi keadilan kepadamu, bukan dunia. Dunia bisa mengatakan kita salah. Dunia bisa memperlaku tidak adil kepada kita. Tapi kalau Tuhan selalu memberi keadilan. Kenapa? Karena Tuhan telah membenarkan kita di dalam dan melalui pasion Yesus Kristus. Selamat pasion. Selamat memenangkan pasionmu. Selamat mempertahankan letare di dalam Kristus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kami. Biarlah firman itu ditorehkan dalam hati sanubari kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk benar-benar menghayati dan melakukannya, sehingga kami boleh melalui pasion-pasion kami dengan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun yang sedang dalam pasionnya sekarang, tolong kuatkan, teguhkan dia bahwa ada Tuhan yang memberi keadilan. Ada Tuhan yang mendengar seruan. Ada Tuhan yang menjawab setiap doa. Ada Tuhan yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ada Tuhan yang menjadi bukit batu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Oras, Tuhan Yesus memberkati.